Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Riri Oktari Ulma, SP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pembangunan Pertanian. Di sini, saya Catherine Yuliana Purba dengan NIM D1B022119 dan rekan saya Putri Della Puspita Simbolon akan memaparkan hasil ringkasan kami terkait buku Menapak Pemikiran Syahrul Yassin Limpo Bab 2 Pertanian Berkelanjutan. Di sini, saya sendiri akan membahas 4 topik. Yang pertama, yaitu gebrakan Mentan Syahrul sediakan pangan untuk rakyat. Yang kedua, mengenalkan pertanian di sekolah. Yang ketiga, cegah konversi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masa depan. Dan yang keempat, penyelamatan lahan pertanian. Baiklah, kita akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu gebrakan Menteri Pertanian Syahrul sediakan pangan untuk rakyat. Sebagai salah satu negara terbesar keempat setelah Amerika, India, dan Tiongkok, masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah pemenuhan pangan terhadap rakyat. Langkah awal yang dilakukan oleh Menteri Pertanian kita untuk mengatasi masalah tersebut, pada 100 hari pertama kerjanya, beliau mengadakan perbaikan data terkait pertanian dan menyusun ulang data di Badan Pusat Statistik dengan menggunakan sistem satu pintu. Selain perbaikan data tersebut, beliau juga mengadakan pemantauan terkait kinerja dari penyuluh, di mana yang kita ketahui penyuluh merupakan otak dan manajemen dari petani, sehingga peran penyuluh sangat diperlukan dalam meningkatkan pembangunan pertanian demi untuk ketahanan pangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinergi untuk Indonesia berdaulat pangan. Selain langkah awal yang telah tadi disebutkan, yaitu pengadaan sistem pendataan dengan sistem satu pintu, kerjasama antara peneliti dan penyuluh pertanian juga dapat dilakukan untuk mengaplikasikan inovasi pertanian yang sesuai dan dapat dilakukan oleh petani, sehingga inovasi tersebut bisa bermanfaat bagi pertanian di Indonesia. Selain itu, kontribusi pemerintah juga sangat diperlukan dalam perkembangan pembangunan pertanian. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan stok dari semua tingkatan pemerintah berpartisipasi dalam penyediaan stok pangan daerah demi mengantisipasi terjadinya stunting di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengenalkan pertanian di sekolah. Masalah lain yang dihadapi pertanian adalah kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian. Minat generasi muda yang semakin kurang tertarik terhadap bidang pertanian mengakibatkan tidak adanya regenerasi pada bidang pertanian, sehingga untuk meningkatkan minat tersebut dilakukan langkah untuk mengenalkan pertanian kepada anak-anak sejak dini, sehingga dilakukan program pertanian masuk sekolah yang dirancang dalam mengenalkan pertanian dasar kepada anak-anak. Konsep yang dibentuk yaitu konsep kebun sekolah. Ide untuk memasukkan pertanian dalam kurikulum sudah ada sejak lama, sehingga sudah banyak sekolah-sekolah yang memasukkan konsep kebun sekolah pada kegiatan pembelajarannya. Pembelajaran terkait pertanian dalam konsep kebun sekolah dilakukan dengan mengenalkan berbagai jenis sayuran yang dapat dibudidayakan, serta mempelajari juga teknik budidayanya mulai dari persiapan lahan, pemeliharaan, bahkan pemanenan. Selanjutnya, implementasi dari pertanian masuk sekolah. Tidak hanya berfokus pada sayur-sayuran, tetapi pengadaan konsep kebun sekolah tersebut mempelajari banyak komoditi pangan serta ternak. Diharapkan dari program tersebut adalah siswa dapat memiliki pembekalan keterampilan pertanian di tengah terancam dari pengangguran. Sebagaimana kita tahu, pertanian merupakan keterampilan yang mungkin dapat mendapatkan tenaga kerja yang cukup memadai. Selanjutnya, cegah konversi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masa depan. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin
program daya dukung lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengontrol keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan sumber daya alam. Penentuan daya dukung lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan 3 langkah, yaitu menyesuaikan ruang yang cukup, pemanfaatan ketersediaan lahan yang sesuai, serta pemanfaatan ketersediaan air. Berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan melalui keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang penetapan luas lahan baku sawah per tahun 2018, yaitu sebesar 7,1 juta hektar. Selanjutnya yaitu daya dasar hukum alih fungsi lahan. Kebijakan yang dilakukan melindungi lahan pertanian yaitu membentuk lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemanfaatan lahan-lahan untuk mendukung peningkatan produksi pangan, dan penataan kepemilikan serta penggunaan lahan. Selanjutnya, upaya Kementerian Pertanian dalam membantu pertanian yaitu Kementerian Pertanian membentuk bantuan berupa sarana prasarana, berupa sarana pertanian berupa irigasi, serta percepatan terhadap sertifikasi. Selanjutnya kita akan membahas penyelamatan lahan pertanian. Ketersediaan lahan dalam pertanian merupakan peran penting dalam ketahanan pangan. Menteri Pertanian berkomitmen tegas dalam mempertahankan lahan dan mencegah alih fungsi lahan yang merupakan ancaman yang paling berbahaya dalam bidang pertanian. Untuk itu dilakukan strategi pengelolaan lahan pertanian, yaitu pemerintah mengadakan ekstensifikasi lahan yang masih memungkinkan untuk menjadi lahan baru untuk menjadi lahan tanaman pangan. Selain itu, pemerintah juga mengadakan intensifikasi lahan untuk memanfaatkan lahan sebaik mungkin untuk meningkatkan produksi dalam pembangunan pertanian. Selanjutnya yaitu aktor kunci dan pelindungan sawah. Sebagai implementasi dari Perintah Presiden nomor 59 tahun 2019, dilakukan tim terpadu untuk memantau langsung serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian lahan alih fungsi lahan sawah. Sesuai dengan arahan tersebut, peralihan fungsi lahan yang beririgasi harus digantikan setidaknya 3 kali luas lahan. Yang dimaksud yaitu jika terdapat 1 hektar lahan sawah beririgasi harus digantikan setidaknya 3 kali dari luas lahan tersebut. Dan jika dialihfungsikan lahan sawah rawa pasang, digantikan 2 kali luas lahan tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Putri Della Puspita. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pertanian berkelanjutan, di mana diambil dari buku Menapak Pemikiran Syahrul Yassin, yaitu bab yang kedua. Untuk kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu dari SPNSI. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi bagian saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Della Puspita Simbolon dengan NIM D1B022107. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagian yang kelima mengenai benih in situ berbasis korporasi. Terus yang keenam yaitu KUR untuk pertanian. Yang ketujuh pembiayaan dan perlindungan usaha tani. Yang kedelapan ada kepemilikan negara kepada petani. Langsung kita bahas saja satu persatu untuk bagian yang kelima, di mana pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai benih in situ berbasis korporasi. Nah, pada bagian ini dibagi menjadi 2 hal penting. Yang pertama ada penguatan hulu pertanian. Di sini kita mempelajari adanya peraturan pemerintah yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 pada tahun 1995 yang menugaskan untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk memperbanyak varietas unggulan.
Terus yang kedua ada metode pembenihan untuk korporasi petani. Nah, pembenihan yang akan dilakukan oleh petani akan dilakukan oleh mereka sendiri di area pertanian juga, di mana dalam hal ini kelompok petani sebagai produsen benih yang akan bekerja sama dengan produsen benih. Kita lanjut yang keenam, ada KUR untuk pertanian, di mana pada bagian ini ada paket pinjaman yang dibuat untuk mendukung pengembangan usaha mikro yang kecil, menengah, dan koperasi atau sering disebut juga dengan UMKM. Beberapa sektor yang dapat mengakses KUR yaitu ada yang pertama pertanian, kedua perikanan, yang ketiga ada kelautan, yang keempat perindustrian, yang kelima kehutanan, dan yang terakhir ada jasa keuangan sifat pinjam. Perlu kita ketahui untuk sistem dan meningkatkan daya serap KUR, Menteri Pertanian mengajak petani, pemerintah, perbankan untuk membangun pertanian. Jadi tidak hanya petani yang dapat meningkatkan daya serap, tetapi ada juga oleh bantuan dari luar. Serta kita harus tahu Pemda juga dituntut untuk mengembangkan sistem informasi tentang mitra, permodalan, pasar, dan lainnya. Yang ketujuh, pokok pembahasan mengenai pembiayaan dan perlindungan usaha tani, di mana pada faktor ini akan menyebabkan sulitnya proses-proses pengkreditasian di dalam pertanian, yaitu tidak tepat sasaran, subsidi bunga, tingginya resiko, dan adanya prosedur yang birokratis. Langkah awal yang dilakukan oleh Menteri Pertanian yang bisa kita lihat untuk saat ini, yaitu mereka memangkas suku bunga KUR menjadi 6%. Kementerian Pertanian juga membuat program perlindungan asuransi pertanian dari risiko gagal panen dan fluktuasi harga produk pertanian. Nah, melalui program-program tersebut, petani akan dijanjikan akan diberikan subsidi biaya sebesar 80%. Terus pembahasan yang terakhir yang ke-8 yaitu kepelitian negara kepada petani, dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu yang pertama berjuang memerdekakan petani. Program-program yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pendidikan petani dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan diadakan program pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau yang biasa disebut dengan P14. Nah, pembangunan infrastruktur dan memajukan sektor pertanian dengan penggunaan fasilitas di level petani. Untuk pelatihan pertanian nanti juga akan dibantu oleh penyu di desa masing-masing. Yang kedua, bagian negara telah hadir. Yang dimaksud di sini yaitu dalam kepemimpinan Syahrul sebagai Menteri Pertanian. Sejak awal dia telah menggebrakkan Kontra Tani dengan dibentuknya War Room yang memantau pergerakan kebutuhan-kebutuhan oleh petani yang menjadikan penyuluh sebagai perantaranya. Mungkin hanya sekian yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami meminta maaf. Kami ucapkan terima kasih.